Presiden SBY kembali mengeluhkan mengenai kecilnya gaji presiden yang tidak naik selama 10 tahun terakhir. Presiden SBY juga meminta maaf kepada pejabat negara yang telah berkorban karena gajinya mereka tidak naik. Pejabat negara yang tidak naik gajinya selama 10 tahun terakhir adalah presiden, menteri, dan gubernur. Selain itu, Presiden SBY juga mempersilahkan pemerintahan selanjutnya untuk mengkaji rencana kenaikan gaji pejabat negara yang telah dipersiapkan pada masa pemerintahan SBY. Saya kira secara moral tidak baik ketika justru tahun ini kita melakukan penghematan anggaran, pemotongan anggaran, termasuk kita menaikkan harga listrik, harga bahan bakar gas, lantas saya paksakan untuk menaikkan gaji presiden, menteri, gubernur, dan lain. Enggak, siapa yang ngusulin? Pendapat dari fraksi PDIP, Pak. Ya ditanyakan ke sana. Sekali lagi, dalam ekonomi yang melambat seperti ini, malu kita ngurus-ngurus hal yang terkait dengan tunjangan, dengan gaji itu. Ada lagi yang milih berdasarkan yang populer. Gua nggak tahu nih orang bisa kerja atau enggak. Gua nggak tahu akhlaknya nih orang. Pokoknya populer aja. Artis. Nah ini diantara masyarakat Indonesia, gue sadari masalah terbesar nih untuk permasalahan ini tuh adanya di Jawa Barat. Orang Sunda. Orang Sunda senang banget milih artis. Gubernur mereka waktu itu Deddy Mizwar, artis film. Wakil gubernur mereka Dede Yusuf, artis TV. Sekarang gubernurnya Deddy Mulyadi, artis YouTube. Banyak yang gak suka, banyak yang gak suka. Santai ya tanging. Bang Panji, terima kasih ya. Saya penggemar Anda loh. Anda ini keren, setiap pernyataan-pernyataannya itu menggelitik, korektif, dan edukatif. Termasuk nih, orang Jawa Barat tuh milih pemimpin selalu yang keartisan. Tetapi sayang sekali Bang Panji, Pak Deddy Mizwar dan Pak Deddy Yusuf waktu nyalonin jadi gubernur malah nggak kepilih. Pak Deddy Mizwar dulu pasangannya sama saya loh, calon wakil gubernurnya. Kemudian Pak Deddy Yusuf pasangannya dengan Pak Lex juga nggak terpilih juga. Tetapi walaupun dia artis, saya ngaku jujur, Pak Deddy Yusuf itu punya kemampuan pemahaman pembangunan yang relatif sangat baik. Dan sekarang 2 kali menjadi pimpinan komisi di DPR RI, juga kerangka berpikir pembangunannya keren. Nah, untuk itu banyak yang artis juga punya kemampuan. Nah, sedangkan saya sendiri yang dianggap gubernur yang YouTuber, saya nggak boleh muji diri saya, baik apa enggak, saya memimpin. Nah, gini aja, Kang Panji datang ke Jabar, keliling, lewatin tuh jalan-jalan provinsi ya, kemudian keliling ke daerah-daerah, di berbagai daerah di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat. Saya ngebangunnya bener apa enggak? Apakah saya ini hanya gubernur konten atau gubernur kenyataan? Ya, kita sama-sama lihat bagaimana hasil di lapangan. Terus berkarya, melakukan otokritik yang terbuka. Karena ini negara demokrasi, setiap orang berhak menyampaikan pernyataan, pikiran, dan gagasan termasuk koreksi secara terbuka. Apalagi dikemas dalam koreksi-koreksi yang jenaka. Keren. Ada orang yang berusaha untuk mencapai titik tertentu, tapi ada orang lain yang gak berusaha bisa mencapai titik itu cuman karena dia anaknya si ini, saudaranya si ini, istrinya si ini. Bahkan politik, bahkan di dinasti itu terjadi bukan hanya di politik, bahkan di dunia stand up komedi. Dan gue ngerasain sendiri. Lu tahu pelakunya siapa? Panji Pragiwaksono. Gue komika kabupaten, Bang. Gue setiap hari open mic, keliling-keliling, ikut lomba. Bahkan gue perempuan pertama yang punya stand up tour di Indonesia.
Gue berharap setelah perjuangan itu gue bisa ada di titik jadi line up stand upes. Lu tahu yang jadi line up istrinya Panji? Mana ngebom lagi. Istrinya Panji nggak pernah open mic, nggak pernah ikut lomba. Dia jadi line up stand upes cuman karena dia istri founder. Ya Allah, dengan lantangnya Bang Panji bilang gua nggak setuju dinasti, men. Cut this stupid shit, anjing. Kalau lu denger Bang Panji tuh bilang, gue kecewa sama Pak Jokowi karena dia membiarkan praktek dinasti terjadi di anaknya sendiri. Gue kecewa sama lu Bang Panji. Lu membiarkan praktek dinasti terjadi di istri lu sendiri. Dan dia bilang kalau praktek dinasti terjadi di level presiden, itu akan memuluskan dinasti yang ada di daerah-daerah. Kalau praktek dinasti terjadi di level founder, itu akan memuluskan dinasti yang ada di komunitas daerah, Bang Panji. Dan terakhir dia bilang, kalau dinasti terjadi lu pikirin gak nasib-nasib orang dia ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang. Mereka emang gak kehilangan apapun, tapi mereka gak dapet apa yang mereka dapet. Lu pikirin gak komik-komik yang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang. Kita emang gak dapet apapun, tapi kita gak dapet panggung yang seharusnya kita dapet aja. Maaf Bang Panji. Gua harus ngomong kayak gini karena gua ngerasa ini keresahan semua komik yang gak naik stand up. Yang ngerasa lebih layak daripada istri lu. Terima kasih. Gak masuk akal kalau ada lulusan UGM yang gak mau nunjukin ijazahnya. Yang gak masuk akal lagi kamu. Tahu ngaji, pinter ibadah, rajin sembayang, pakai kopiah, pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, tiap hari sholat, tiap hari berdoa, tapi masih aja ngomongin orang, masih ngejelekin orang. Percuma kalau gitu ibadah, ya kan? Penampilan kaya ulama, tapi kelakuane kaya bajingan, kuwi daburanmu, iya toh? Orang kalau udah tahu ibadah, udah tahu sholat, ya kan? Udah tahu ngaji, udah tahu ajaran-ajarannya Rasulullah, ya kan? Harusnya nggak seperti itu mulutnya, ya nggak? Percuma kamu ngibadah tiap hari, ya kan? Tapi masih ngejelekin orang, masih dengki sama orang, masih sirik sama orang, masih cari kesalahan orang, masih ngoreksi kejelekan orang. Koreksi itu kejelekanmu, koreksi itu dirimu sendiri. Udah baik belum ibadahmu? Udah baik belum ngajimu? Udah baik belum perilakumu, ucapanmu? Kamu pikir gampang apa? Sekarang kalau pertanyaannya saya balik gimana? Ya kan? Kamu tuh tahu ngaji, tahu sembahyang, tahu ibadah, tahu mana kebaikan, tahu mana keburukan, tapi kamu nggak bisa menilai dirimu sendiri, nggak bisa menilai apa perilakumu, nggak bisa menjaga ucapanmu, nggak bisa menjaga lisanmu. Percuma ngaji, mending kaya aku, orang ngaji orang ibadah sisan, tapi saya duwe toleransi, masih bisa menghargai orang lain, masih punya etika, masih punya tata krama. Modelmu ae kok kaya dapuranmu ki sing sekolah ae, kaya dapuranmu ki sing paling berijazah ae. Wong awakmu rong karuan duwe ijazah. Kamu juga belum tentu punya ijazah, kamu juga belum tentu sekolah, belum tentu juga lulus, ya kan? Makanya itu sebelum menilai keburukan orang lain, nilai dulu keburukan diri sendiri. Tuh kalau tahu agama, katanya pinter ngaji. Sebelum ngomongin orang, ngejelekin orang, lihat diri sendiri. Udah baik belum? Ya, perkataannya, lisannya, aja sembrono,
rumangsamu. Yo, katanya manusia baik, manusia berakal, tapi akalnya ora dinggo. Akalnya nggak dipakai, logikanya nggak dipakai. Menungso apa? Ora enek bedane karo kewan nek ngono kowe. Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi menegur keras pihak penggugat karena ditemukan banyak alat bukti yang tidak valid. Dalam persidangan di PN Solo, Hakim menyoroti adanya perbedaan nomor ijazah pada dokumen yang dijadikan alat bukti. Total 33 alat bukti diajukan penggugat, namun beberapa di antaranya dinilai tidak sah secara administratif. Majelis Hakim meminta penggugat segera memperbaiki dokumen yang tidak lengkap agar proses pembuktian dapat berjalan dengan lancar. Ketidaksamaan data pada dokumen ijazah menjadi perhatian serius tim hakim guna menentukan keabsahan perkara citizen lawsuit ini. Persidangan yang berlangsung pada akhir Desember ini menarik perhatian besar masyarakat karena menyangkut dokumen pendidikan mantan presiden. Hakim anggota Aris Gunawan serta Lulik Jati Kumoro turut mendampingi pemeriksaan administratif terhadap seluruh berkas fisik yang masuk. Ahmad Satidi menegaskan bahwa ketepatan administrasi pembuktian adalah syarat mutlak sebelum masuk ke dalam penilaian substansi perkara. Penggugat sempat terdiam saat hakim membacakan daftar bukti yang dinyatakan gugur karena alasan kekurangan kelengkapan berkas surat. Fokus utama majelis hakim saat ini adalah mencocokkan validitas setiap lembar bukti surat dengan data fakta hukum. Setelah agenda pembuktian pihak penggugat selesai, hakim memutuskan untuk menunda jalannya persidangan demi efektivitas proses hukum. Sidang lanjutan dijadwalkan kembali digelar pada pekan pertama bulan Januari tahun 2026 mendatang. Agenda berikutnya akan memberikan kesempatan bagi pihak tergugat untuk menyerahkan alat bukti tandingan di hadapan majelis hakim. Isu administrasi pendidikan mantan kepala negara ini memang menjadi fase krusial dalam perjalanan panjang gugatan warga negara. Publik kini menanti hasil perbaikan dokumen dari pihak penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil yang mereka ajukan. Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam dari saya NKRI Harga Mati. Teman-teman, dari sebuah cuplikan video yang kita lihat atau kita tonton, banyak berbagai pendapat dan komentar atau tanggapan yang berbeda-beda. Ya, Bapak Jokowi jujur, orang baik, ikhlas tetap nomor 1 Bapak Presiden Prabowo. Ya, Wapres Gibran, Bapak Perubaya, sehat panjang umur. Ya. Emang buat orang yang sangat disenangin sebagai besar, rakyatnya selalu dicari-cari kesalahannya. Sampai ijazahnya saja terus dipermasalahkan. Ya, padahal yang mengeluarkan ijazah tersebut sudah menjelaskan kebenaran tentang ijazah tersebut. Nah, heran saya, teman-teman, ada komentar yang saya bacakan di sini. Ya, orang-orang yang suka membicarakan keburukan orang, pandai ibadah tapi tidak sesuai dengan perilaku lisannya. Nah, kami sampai mati tak pernah berubah. Ya. Pak Jokowi yakin Pak Jokowi orang baik dan beriman. Ya. Nah, itu pelawak, ya, cari makan dari isu para tokoh-tokoh yang katanya menurut solid, ya, tercelah begitu. Karena makanya dari heran maka negara Indonesia menjadi seperti ini. Nah, udah bosan dengan isu ijazah palsu mantan Presiden Bapak Jokowi. Kenapa aparat seperti takutnya menyelesaikan persoalan ini? Ya, sedangkan rakyat biasa adalah kesalahan. Aparat bertindak tegas, langsung menghukum. Nah, gara-gara isu ini, pembela rakyat Jokowi sampai ada yang disomasi. Hingga sampai saat ini, rakyat bertengkar dengan hati-hati. Nah, sebenarnya aparat bisa mengatasi sudah 1 tahun. Nah, kenapa aparat diam? Kenapa pemerintah diam? Ya, apakah harus menunggu rakyatnya saling baku hantam gara-gara masalah isu ijazah yang diduga palsu? Nah,
Padahal korupsi di mana-mana, mengangkrak di mana-mana. Ya, kalau gaji kecil jangan dipresidenkan ya, daripada rakyat memikirkan lebih baik orang yang ikhlas pemimpin negara yang kita cinta ini. Nah, Panji, makanya selalu itu aku bilang sama semua anak-anakku, sebelum menunjuk orang lain, tundukkanlah kepala, lihat keadaan dirimu dulu. Coba kalau begitu, malu kan? Ya kalau ditrik juga sama senior. Nah, semua bangunan yang dibangun oleh KDM harus diteliti oleh RRT. Hasilnya apa palsu. Jangan aspal dan rumah itu hanya ilusi. Nah, pejabat mantan sepertinya tahu dari orang lihat rakyatmu. Jangan mengatur kesendirian, ya. Jangan hanya ekonomimu tak sesuai baik yang tak perlu kau ucapkan. Apalagi apakah rakyatmu sudah sejahtera? Nah, apa salahnya kalau dari artis jika mampu memimpin memajukan di daerahnya? Percuma jika punya gelar tapi tak mampu menunjukkan daerah yang dipimpin. Ya, pantas banyak mengangkrak ya karena gaji kecuali atau hanya bela diri menutupi kor-kor selama ini. Nah, Prabowo pernapasan dengan Gibran cocok sekali. Pernyataan Jokowi soal gaji emang bikin benyeng-benyeng ya, kencang-kencang. Ya pasti nyangka kalau Jokowi bukanlah ngomong begitu, padahal si BB berharap Jokowi bakal manut dan selalu dengan pernyataan. Nah, coba soalkan perjanjian hakim yang ke Panji. Kalau melanggar isinya ya masuk penjara. Setelah itu Panji angkat jadi pejabat orang menteri dan buat dia maaf bagian yang dipimpin. Apakah congor Panji setiap dengan omongannya? Ya, harusnya klik balik. Cukup bilang Panji itu siapa. Kerjanya bagus, buat orang tertawa yang sudah kalau begitu setia. Ya, pernyataan yang keluar dari mulutnya ketawa-ketawa. Kalau mereka ngetawain besok penontonnya ya turun lagi. Ya, soal yang lagi ngelawak gak perlu terlalu serius ditanggap. Kita akan tahu selama ini mereka cari makan yang cuma modal jelek-jelekin keluarga Jokowi. Gak ngaruh. Orang waras gak mungkin percaya orang gila. Nah, inilah bukti. Ya, Panji habis ditelanjangin. Gak usah jauh-jauh di dunia politik, di dunia komedi saja Panji berlaku hipnotis. Ya, gimana orang-orang itu jadi politik lebih parah. Nah, Panji salah satu cara menilai seseorang ya, justru KDM gubernur yang terbaik yang memperhatikan warganya. Masyarakat itu artinya Panji listrik sama KDM. Ya, sekarang ini biar yang dipanggil Haji, apalagi sok-sok pintar dan mengaku pintar dan paham agama itu sebelum tentu paham kata-kata ngaji. Nah, Panji ini adalah satu produk gagal, ini adalah satu kegagalan orang tua. Ya, mendidik anak-anaknya, cari uang dengan cara mengkhianati dan melecek orang lain seolah-olah dia yang paling sempurna. Ya, si Panji ini otaknya perlu diservis. Nah, dengan SBY waktunya menjadi menteri karena kegagahannya dengan cara pidatonya di era Megawati. Dan sejak SBY merebut Demokrat untuk menikung Megawati sejak itu. Sadar SBY berpolitik kurangnya terbuka dan tidak elegan.
ya, tidak elegan. Walaupun saya tidak memilih, tetapi masih berharap Indonesia akan ditangani dengan tepat karena sombong jenderal ibarat singa, ternyata singa berhati tikus, ya, yang memamerkan tampangnya dengan gampang doang untuk menarik simpati emak-emak. Tidak ada kerja yang memidai sebagai seorang pemimpin selalu mengeluh ya, lambat dalam keputusan. Pokoknya era SBY, era negara mendeng. Ya, teman-teman, tanggapan yang di sini saya membacakan tanggapan, ya. Pak Jokowi dijahati oleh manusia berjiwa iblis, ya, bukan buta mata dan hatinya, padahal semua memanfaatkan presiden, punya anak yang juga pada eksis di pemerintahan. Cuma saja mereka tidak punya. Oke, jadinya nggak narik simpati di hati rakyat. Ya, memang kadrun ini sehingga mengulur mundur waktu supaya hukumnya jadi motor, ya, molor. Ya, publik mendengar jalannya mempersidangkan, bisa ini menunggu lagi loncatnya rakyat. Indonesia bisa juga tidak dihukum, ya. Orang-orang yang membuat kegaduhan ini karena pernah kasusnya. Nah, anak muda ini penampilannya, ya, jalannya pikirannya seperti orang takwa dibandingkan dengan orang yang penampilannya seperti alim, ya, utama tapi mulutnya juga merendahkan orang. Wahai rakyat Indonesia, janganlah tertipu dengan casing, tapi apa yang dikeluarkan dari mulutnya salam kebenaran. Nah, faktanya si Panji bolak-balik yang artisnya stand up komedi kebanyakan orang nggak suka, makanya nggak bakalan jadi anggota dewan karena yang keluar dari mulutnya yang dari mod. Sudahlah, jadi fakta Bapak sebagai gagal untuk menjadikan presiden masih aja. Teman-teman, jangan lupa memberikan tanggapan dan video ini dan di bawah komentar, ya. Salam NKRI, harga mati.